Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, berkat karunia nikmat Allah kita hadir dalam ibadah Jumat ini karena iman. Dengan iman kita bersemangat dalam menunaikan pengabdian peribadatan kepada Allah. Inilah satu nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkan. Mudah-mudahan dengan iman kita merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan menjadi tentram. Dengan iman negara akan jadi aman. Jadi konsekuensinya sebagai orang yang beragama, tunjukkan iman kita dalam hidup dan kehidupan, dalam ruang aktivitas kegiatan yang positif yang bernilaikan pahala. Kenapa? Kalau kita merasa mengaku sebagai muslim, sudah terpanggil dan mau kita memenuhi panggilan seruan itu. Surat ke-8 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayat. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruannya? Yaitu mengajak Anda hidup secara Islami. Idza da'akum lima yuhyikum, ya. Diajak hidup secara Islami, karena orang yang beriman pasti orang yang Islam, yang mengakui keberadaan Allah, malaikat, ya, kitabnya, Rasulnya, kemudian yakin akan kitab itu yang isinya adalah, ya, yang membedakan hak dan batil, halal dan haram, ya, baik dan buruk, qada dan qadar yang berlaku sampai hari kiamat. Harus kita yakini itu semua. Itulah iman. Tapi iman yang akan kita realisasikan dalam kehidupan, yaitu laksanakanlah Islam. Bunyal Islam al-khamsin, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Realisasi. Sehingga ketika kita menyatakan diri siap memenuhi seruan Allah, sadar dengan keislaman, kita harus yakin inna dina indallahil Islam. Yakin dengan keislaman yang kita yakini ini sebagai agama yang paling benar di antara agama yang lain. Bukan berarti mengecilkan agama lain. Mungkin orang yang lain beragama tidak sama dengan kita, dia akan mengatakan agama saya yang paling baik, paling benar. Mangga, silakan. Tapi Allah sendiri yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang disukai Allah, yang diakui kebenaran oleh Allah adalah Islam. Nah, berkaitan dengan Islam sebagai satu agama keyakinan kita,
tidak bisa kita pisahkan di antara 3 pilar Islam. Apakah itu? Yaitu ketika seorang laki-laki pemuda menghadap Rasulullah, yang konon katanya itu adalah malaikat Jibril yang minta penjelasan kepada Rasulullah tentang ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. Inilah 3 pilar yang kita harus pahami. Jangan sekedar apa itu iman, ya segitulah rukun iman yang 6 selesai. Apa itu Islam, rukun Islam yang ke-5 rukun selesai. Apa itu ihsan, ya berbuat baiklah. Dari sinilah 3 pilar ini kolaborasi, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita merasa diri sebagai muslim, ya, maka iman itu seyogyanya bukan kepercayaan, bukan keyakinan, tapi satu keyakinan yang mantap diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sekarang amal perbuatan yang apa yang harus kita lakukan? Yaitu al-Islam sebagai syariat, sebagai aturan, tatanan bagaimana kita hidup. Lihat aturan-aturan Islam. Nah, aturan Islam itulah syariat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan syariat, harus didasari dengan iman. Iman kepada Allah ada di rukun Islam, syahadat. Rukun Islam yang pertama. Yakin kebenaran adalah kepada Allah dan Rasulnya ada di rukun iman. Percaya kepada Allah dan malaikat dan Rasulnya. Yakin bahwa syariat Islam itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri ada di rukun iman. Yang keempat, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi antara iman dan Islam dan ihsan kolaborasi ketiga-tiganya diwujudkan dalam kehidupan. Luar biasa. Sehingga ketika kita menyatakan diri sebagai orang Islam, ya, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada makrifat. Sebetulnya ini nggak sulit-sulit amat. Apalagi orang mendefinisikan dan menguraikan hakikat dan makrifat luar biasa, sehingga ada satu aturan-aturan, syarat-syarat dan sebagainya, ada macam dan sebagainya, ada gurunya dan sebagainya. Akhirnya apa? Taat kepada gurunya, kepada mursyidnya, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sini artinya begini, ketika kita merasa beriman kepada Allah, kemudian yakin itu, kemudian laksanakan iman itu dalam amal perbuatan, laksanakan syariatnya. Yang paling gampang dan awal diperintahkan dalam melaksanakan syariat adalah ibadah sholat, rukun Islam yang kedua. Itulah syariat peribadatan. Kemudian ada syariat berkaitan dengan zakat, zakat, sedekah, infak, ekonomi dan sebagainya. Bagaimana ya mengatur jalannya berkaitan dengan ekonomi, zakat, mal dan seterusnya. Diamalkan, kan ada syariatnya, ada aturannya. Zakat sekian persen dan sebagainya dan sebagainya. Itu syariatnya. Diamalkan tidak? Syariat Islam tentang peribadatan salah satunya sholat diamalkan tidak? Kalau kita mengamalkan itu berarti kita melaksanakan iman dan Islam. Ya. Syariatnya dilaksanakan. Nah, cara melaksanakannya itulah tarekat jalannya. Sholat subuh 2 rakaat, aturannya seperti itu. Sholat Jumat demikian, aturannya seperti itu. Itulah tarekat yang diterapkan dalam kehidupan oleh Rasulullah. Jalan melaksanakan aturan-aturan syariat itu. Sehingga ketika melaksanakan syariat jangan salah jalan. Sholat subuh supaya banyak pahalanya 4 rakaat. Dan nggak bisa tarekatnya. Lihat jalan peribadatannya sesuai tidak dengan sunnah Rasul. Nah, disitulah tarekat. Nah, ketika kita mewujudkan ya tarekat telah kita laksanakan, sholat misalkan, apa hakikat sholat? Apa sekedar dilaksanakan selesai? Hakikatnya setelah sholat mampu tidak kita berbuat baik dan benar, mencegah kemungkaran. Ya, ada kemungkaran, cegah.
dengan tangan kita, nggak mampu dengan mulut kita nasihati, nggak mampu kita diem. Ya. Itulah hakikat sholat, itu menjadi diri lebih baik dan manusia terpuji, manusia berkualitas. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya berkualitas. Ya. Puasanya berkualitas. Hakikat puasanya apa? Jadi bukan sekedar lapar dan haus. Demikian haji bukan sekedar berangkat haji, setelah pulang haji biasa saja. Bukankah di sana ada melempar jumroh, melempar iblis dengan batu ketika pulang? Banyak tidak sifat-sifat iblis dalam diri kita, yang rakus, yang tamak, yang ingin menang sendiri. Buang jauh-jauh, lemparkan sifat iblis itu pada diri kita. Ketika ada tetangga yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan maksiat, itulah perbuatan iblis. Jangan kita lempari dengan batu, ya, tapi lempari dengan nasihat yang benar. Tausiah, bimbinglah, ajaklah. Jadi iblis yang ada pada dirinya terlempar oleh kita, dilempar oleh kita agar jauh, jangan menggoda dia. Itulah hakikatnya ketika pulang haji. Makanya orang pulang haji semangat zikir mengingat Allah luar biasa. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Jadi setelah pulang haji semangat imannya membara. Semangat pulang dengan doa harapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulang haji doanya itu. Jadi pejuang kebaikan, ajak seluruh masyarakat sekitar saudaranya untuk berbuat baik, hasanah, agar nanti sampai ke akhir hasanah. Bukan setelah pulang haji diam, tapi aktivitas membangun kampung, membangun masyarakat, membangun bangsanya. Bukan setelah pulang haji dapat gelar haji kayak yang dihormati, tidak. Jadi pejuang di kampungnya. Itulah ya hakikat hajinya. Sehingga ketika dia melaksanakan seluruh ajaran Islam, ya, peribadatannya, hakikatnya dipahami betul, sehingga dia menjadi orang yang merasakan dekat dengan Allah, ya, dia dekat dengan Allah hakikatnya, ya. Terus merasa karena dekat sama Allah, makrifat itu hatinya selalu mengingat Allah, bukan menyatu dirinya dengan Allah dan Allah menyatu dengan dirinya. Jadilah seperti Al-Khalaj, ya, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nah, nggak seperti itu. Makrifat ini menyatukan dirinya dalam dada dan pikirannya, dalam perbuatannya, wujud dari tuntunan Islam, ajaran Islam dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mau terbujuk rayuan setan. Nggak mau terbujuk rayuan setan. Kenapa? Dia sudah merasa melihat Allah, merasa seolah-olah diawasi oleh Allah. Itulah ihsan. Antak budallah karena taruh fa ilah takut taruh fa innahu yaruka. Kalau Anda menerapkan sistem peribadatan, yakin dengan tarikatnya, dengan hakikatnya, ya, kemudian dia merasakan Allah, ya, melihat Allah, tapi Allah nggak bisa dilihat, hanya perasaannya, ketaatan dan kepatuhannya terpantau oleh sistem syariat, sehingga dia tidak tergodakan oleh iblis dan setan godaan apapun. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah akan melihat kita. Allah akan melihat. Jadi kita akan terkontrol. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ridhonya kita dan maunya Allah ketemu. Itulah ihsan. Dia akan hati-hati, akan memilah dan memilih perbuatan-perbuatan itu selalu indah, selalu baik, selalu bernilai dan pahala, dan tidak ada dosa untuk dia laksanakan dalam kehidupannya. Kalaupun suatu saat hilang, dia istighfar, astagfirullahaladzim, aku tergoda. Dia akan terus konsekuen terhadap nilai-nilai Islam untuk diamalkan dalam kehidupan. Luar biasa. Jadi syariat, tarekat,
hakikat dan makrifat sudah menjatuh pada dirinya. Dia paham tentang iman, dia paham syariat itu untuk diamalkan dalam peribadatan, dan kemudian dia juga merasakan ya bahwa apa yang dia kerjakan itu seolah-olah aku melihat Allah. Kalau nggak bisa, Allah akan melihat kita. Disinilah akan terkontrol orang yang merasa dirinya mengenal 3 pilar Islam: iman, Islam, dan ihsan. Ujungnya ihsan ketika wajah mereka kelihatan bekas sujudnya, perbuatannya, pola pikirnya, mulutnya, omongannya, dan sebagainya, jalannya, amal perbuatannya terlihat indah dan seperti kesolehan sosial. Itulah ya hakikat Islam yang di dalam kehidupan itu yang harus kita semua bisa mewujudkannya dalam kehidupannya. Sebab malaikat akan tahu manusia-manusia pembohong, manusia-manusia pendusta, manusia-manusia munkar, manusia-manusia banyak dosa itu. Malaikat tahu. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Ketika malaikat memandang manusia-manusia yang durhaka, ya, manusia durhaka enggak ditanya lagi. Lihat wajah-wajahnya, wajah penuh durhaka, langsung tewak ubun-ubunnya, lempar ke neraka. Langsung tewak kakinya, lempar ke neraka. Fal yawma idil la yus'alu an dambihi insun wala jan. Ya, orang-orang yang berdosa, jin yang banyak dosa, itu sudah jelas tidak akan ditanya lagi. Langsung malaikat melihatnya, lempar. Nggak ada pengadilan. Orang udah jelas durhaka nih. Kalau di Indonesia atau di negeri manapun ada pengadilan, disidangkan dulu lama proses vonisnya. Di akhirat cepat. Ya. Nah disinilah mari jemaah sekalian kita wujudkan, kita pahami iman, Islam, dan ihsan. Iman bukan sekedar kepercayaan, iman bukan sekedar keyakinan, tapi iman itu al-iman akdum bil qalbi, keyakinan dalam hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan syahadat dan kaji nilai-nilai ajaran Islam, dipahami dengan lisan, sudah paham, wujudkan dengan wa amalun bil arkan, amalkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita akan selamat. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.